Nampakun. Ya, Rangga. Siapkanlah kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatam. That's in a hurry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, mohon maaf. Tuan. Saya melihat beberapa kali kalian berjalan mengelilingi tanah larang Griyo ini. Sebenarnya apa yang kalian cari? Sebelumnya, mohon maaf, Tuan siapa? Perkenalkan, nama saya Anaprang. Saya bukan berasal dari sini. Tanah larang Griyo bukan tanah kelahiranku. Saya berasal dari Singosari. Oh, kerajaan Singosari, kerajaan Islam. Iya, kau mengenalnya. Saya mengenal sebagai sejarah. Saya salah satu panglima yang berada di sana. Lalu, kenapa ada di sini, Tuan? Kau belum menjawab pertanyaanku, anak muda. Sebenarnya, siapa kalian? Saya melihat beberapa hari terakhir ini, kalian selalu mengelilingi tanah larang Griyo ini. Yang mana sebagian dari para warga di sekitaran tanah larang Griyo ini sangat menghindari menginjakkan kaki di tanah larang Griyo, tetapi kalian berbeda. Perkenalkan, Tuan, nama saya Ganang dan mereka semua adalah sahabat saya. Saya datang menuju ke larang Griyo atas dasar meminta keadilan. Larang Griyo sudah sangat lama tidak bisa dimanfaatkan, yang hingga saat ini semua para warganya tidak tahu apa penyebab kenapa yang seharusnya Gemah Ripah Loh Jinawi ini bisa dimanfaatkan dengan baik, namun dilarang tanpa tahu penyebabnya itu apa. Kehadiran saya bersama rekan-rekan pertama tentunya ingin tahu apa alasannya. Yang kedua, bila mana bisa diselamatkan dan nantinya bisa dimanfaatkan, mungkin itu alangkah baiknya. Jadi tujuan saya datang ke larang Griyo jauh-jauh dari Banyumas ke Jawa Barat sini hanya ingin satu. Ingin tanah larang Griyo ini bisa dimanfaatkan seperti layaknya tanah pada umumnya. Saya memang mendengar desas-desus kabar yang beredar di sekitar sini tentang kutukan yang berada di tanah larang Griyo. Namun saya hanya mendengarnya saja. Dan karena ini sebagai peraturan di wilayah ini, saya hanya mengikutinya saja. Namun tidak tahu dengan jelas
bagaimana sejarah ataupun cerita yang ada tentang kutukan di Tanah Larang Griok ini? Ya, saya sempat sudah mencari mengenai informasi itu, Tuan. Siapa namanya? Mohon maaf. Anabrang. Nama saya Anabrang. Tuan Anabrang. Intinya, menurut sejarah mengatakan dari beberapa sumber, Larang Griyo ini dulunya itu gara-gara dikutuk oleh sosok makhluk nenek-nenek. Nenek-nenek itu sedang mengambil makanan di Larang Griyo, hanya sebatas untuk dimakan, malah dimasak oleh warga. Lah, sebelum dibakar, nenek itu mengucapkan sumpah serapah, siapapun yang mau memanfaatkan atau mau menggunakan tanah ini, itu nanti akan mendapatkan musibah. Seperti itu menurut sejarah. Namun saya meyakini di sini Panglima Anabrang, ya, sumpah serapah itu akan didampingi oleh sesosok makhluk, sehingga ucapan itu benar-benar terjadi karena memang dimanfaatkan oleh banyak makhluk. Terbukti dari para tetua-tetua di sini, sesepuh-sepuh mengatakan intinya ada sosok besar yang tidak memperbolehkan para manusia beraktivitas di sini, apalagi sampai memanen atau memanfaatkan tanah di sini. Jadi seperti itu. Kutukan yang membuat takut para warga yang tinggal di sekitaran Tanah Larang Griyo ini. Namun, saya di sini sudah cukup lama. Saya hanya mendengar tentang kutukannya saja. Namun saya tidak pernah tahu tentang asal-usul dari kutukan itu. Saya baru mendengarnya dari kalian. Dan kalau boleh tahu, kenapa Panglima Anabrang sudah lama di sini? Apa tujuan Panglima Anabrang datang ke sini? Atau mungkin sedang melakukan hal apa? Sebenarnya kedatangan saya ke sini karena suatu tugas manusia. Tugas? Ya, tugas dari Tuan Raja Tunggul Ametung. Raja Tunggul Ametung? Benar. Kenapa? Mungkin kau lebih mengenalnya itu. Saya ditugaskan oleh Tuan Raja untuk mencari kitab yang sudah dicuri. Kitab itu sangat penting bagi kerajaan Singosari. Sudah hampir ratusan tahun saya mencari kitab dan pencuri itu. Namun tidak kunjung ketemu. Saya dan para prajurit yang mendampingi saya pernah sekali bertemu di Jawa bagian timur. Tapi ternyata setelah penangkapan itu, dia mengatakan bahwasanya kitab yang sudah dia curi sudah dibawa ke wilayah Pantani ataupun Banten. Saya langsung memerintahkan para prajurit untuk datang ke sana, mencari kebenaran apakah benar kitab yang sudah dia curi dia letakkan di sana atau dia tinggalkan di sana. Pencuri itu saya tahan di wilayah Jawa bagian timur.
Namun, karena amarah yang mendalam, prajurit-prajurit saya yang saya bawa untuk mendampingi saya, mereka semua menghakiminya. Lalu saya mendapatkan kabar ketika saya berada di Bantani ataupun Banten, bahwasanya pencuri itu sudahlah mati. Saya terima kabar itu, tetapi saya tidak menemukan kitab yang sudah dia curi. Saya sempat kembali lagi ke Singosari. Sesampainya di sana, saya didatangi oleh sang penulis dari kitab itu. Beliau mengatakan bahwasanya si bajingan itu ternyata masih hidup. Saya sebenarnya masih bingung ketika prajurit saya mengabarkan bahwasanya dia sudah mati, namun sang penulis mengatakan dia masih hidup. Saya ditugaskan kembali untuk mencari kitab itu. Dan setelah sekian lama perjalanan, saya sampailah di Tanah Laranggriyo ini. Menurut petunjuk, kitab itu terakhir berada di Tanah Laranggriyo ini. Di bajingan Gasul itu ternyata membohongi saya. Dia mengatakan keberadaan kitab itu berada di Banten. Ternyata berbohong. Nyatanya, saya tidak mendapatkan apapun. Dan menurut kabar terakhir, bahwasanya kitab Amurwa Bumi itu berada di sini. Saya sudah puluhan tahun berada di sini, namun tidak menemukan petunjuk apapun tentang kitab itu. Sebentar, Panglima. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Kitab itu milik Tuan Raja. Benar. Dicuri oleh Gasul. Benar. Saya pernah mendengar nama itu. Lalu dibawa kabur. Iya. Lalu sudah pernah ditangkap. Iya ya. Dan mengaku katanya kitabnya ada di Bantani. Benar sekali. Ternyata setelah di Bantani dicari tidak ada. Dan si Gasul itu sudah dimatikan. Menurut kabar yang diberikan oleh prajurit saya, salah satu dari prajurit saya, dia mengatakan seperti itu. Karena kegeramannya para prajurit dengan Gasul itu, Gasul dibunuh. Namun nyatanya ketika saya kembali ke Singosari, sang penulis dari kitab Amurwa Bumi itu mengatakan bahwasanya Gasul masih hidup dan kitabnya masih berada di tangannya. Dan menurut sang penulis berada di Laranggriyo sini. Setelah saya ke sana kemari mencari informasi, saya mendapatkan petunjuk bahwasanya kitab dan sang pencuri yang bernama Gasul itu, si bajingan itu, dia berada di sini. Namun belum pernah ketemu. Saya belum menemukan apapun di sini. Sebelumnya mohon maaf. Hah? Gasul itu siapa? Dari Pencuri dari mana? itu apa? Dan silsilah keluarganya Gasul itu apa? Seperti ini. Gasul dulunya adalah seorang prajurit. Prajurit yang diunggulkan. Sempat ada pembicaraan antara saya dan Tuan Raja untuk mengangkat Gasul sebagai panglima. Karena kepintaran dan kekuatannya yang sangat luar biasa. Sehingga Tuan Raja sangat menyenangi ataupun menyukai semua yang dilakukan oleh Gasul. Namun entah apa yang di dalam pikiran Gasul. Tiba-tiba di suatu hari
Dia mencuri kitab yang mana itu sangat dijaga oleh semua penduduk di Singosari. Kitab yang sangat berharga. Kitab yang berisikan semua ilmu pengetahuan tentang alam semesta dan dunia ini. Kitab itu bernama Al-Murwa Bumi. Arwuma Bumi. Lalu kitab itu membahas tentang apa, Tuhan? Barangkali nanti saya bisa membantu untuk mencarikan. Kitab Amurwa Bumi membahas tentang banyak hal tentang alam semesta ini. Rangkaian katanya ditulis dengan paduan huruf hijaiyah, 30 huruf hijaiyah, yang berisikan tentang ilmu, semua ilmu tentang alam semesta ini, tentang dunia ini.